فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها الراجون منه شفاعة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أنت الذي أشركت في أفق الأولى فمهوت بالأنوار كل ضلالي وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإفكار والأصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب الأولى بكمالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فينبغي إصرار التجمل بصيام الفاخرة لأنه ظهرنا في الآخرة فرحم اللهم اتخذ ليالي ليلة الشريف مباركا أعيادا فالائتناء بوقت مولد الشريف من أعظم القربات وذلك يحصل بإطعام الطعام وقراءة القرآن وذكر القصائد النبوية مما لا يشتمل على شيء من المحرمات أو مكروهات أو خلاف الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله ربي دائما ربنا خصنا وحبانا وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد يقول الله تعالى بمحكم تنزيله فهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال تعالى والذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في آية الأخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. وما من أبى يا رسول الله ومن أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسولنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap para guru kita, para orang tua kita bersama di tempat ini seharusnya yang hadir bacakan kitab Kifayatul Akhyar ya guru kita Ustaz Amir Khairi, namun beliau berhalangan lagi mengikuti 100 hari tahlilan mertuanya. Ada sini Ustaz Sulaiman, Ustaz Mas'ud, banyak dari Fajar semua juga yang hadir di tempat kita ini semua keluarga besar daripada akhina filal marhum maghfurlah Bapak Haji Mahfud dan beserta keluarga besar semua. Orang tua kita, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tanpa terasa kita berada di fase-fase bulan Rabiul Awal menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia, begitu nikmat
yang ketika kedatangan Rabiul Awal Amul Fil, begitu nikmat, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita menanti detik-detik kedatangan hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinyatakan, fayan bagi izhari tajammuli bi siyafil fakhirah li'annahu zuhuruna fil akhirah. Maka sepantasnya kalian tunggu malam-malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena malam itu, malam 12 Rabiul Awal adalah malam turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Tanpa Nabi Muhammad, bagaimana alam akan bercerita? Bagaimana alam akan terang? Sehingga Nabi menyatakan dalam sabdanya, "Ana akramul awwalin wal akhirin fid din wad dunya wal akhirah wala fakhar." Aku adalah orang yang pertama yang dimuliakan Allah di langit dan di bumi, bukan satu kebanggaan. Lalu Nabi menyatakan, "Wa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar." Dan aku adalah pemimpin seluruh makhluk dari Nabi Adam hingga sampai Nabi Isa dan kaumnya, wala fahar, bukan suatu kebanggaan, kata Nabi. Imamul Anbiya wa Imamur Rasul ja'a bidil Islam allazi la yaqbalullah yaumal qiyamah. Pemimpin 124.000 nabi, pemimpin 313 rasul, dan tempatnya mereka memohon daripada syafaat hingga nabi-nabi pada minta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kita mengagungkan baginda Rasulullah? Hamdan ba'da hamdin fi ma hadasa wa ma takadam. Pantas dipuji baginda Rasulullah, pantas dibacakan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pantas dengan semangat kita banyak bersalawat, karena satu amaliyah yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhalna. Salam sehat. Ahlan wa sahlan. Sehat semua. Saya lanjutkan sedikit ya. Pantas kita menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semua nabi minta syafaat dan semua pengikutnya mengikat syafaat, baik dari Nabi Adam, mereka datang fayaqulu fatatun fayatuna fayaqulu ila Adam, mereka datang kepada Nabi Adam, fayaqul ya Adam anta syafiullah, wahai Adam, engkau adalah nabi yang dimuliakan Allah, abul bashar, nabi yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bapaknya dari manusia. Ala tashfa'u lana ila rabbik, mintakan aku syafaat kepada Tuhanmu. Ala taronahnu bima siwa, tidaklah kau lihat keadaanku banyak dosa. Al insan mahallul khata'a wan nisyan, manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kehilapan. Banyak dosa, tempatnya dosa kita ini. Bayangin kaum Nabi Adam merengek-rengek pada Nabi Adam. Jawab Nabi Adam apa? La wallahi, demi Allah, inni rabbi gadibal yauma gadabal lam yakdab ba'dahu mislahu wa la yakdab qablahu mislahu, nafsi nafsi nafsi. Demi Allah, Tuhanku lagi marah kepadaku yang disebabkan aku pernah melanggar perintah Allah. Ada maskuntu wa zawjuka jannata fakula min haitsu syi'tuma ragadan fala takarraba fi hadhihi sajara fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, masuklah dalam surga bersama Siti Hawa, makanlah buah-buahan di dalamnya, jangan kau dekati itu pohon. Tapi begitulah godaan iblis, falamma zaka syajara badat lahuma au sawatuhuma, ketika keduanya mendekatan itu pohon, maka terbukalah kedua auratnya. Hingga Nabi Adam dikirim ke bumi, hingga sampai hampir 200 tahun dipisah oleh Siti Hawa. Nabi Adam berada di Ceylan, Colombo, Siti Hawa berada di Jeddah. Maka Jeddah itu adalahnya nenek, itu tempat Siti Hawa. Menangis Nabi Adam 200 tahun, pingin ketemu Siti Hawa. Lalu kemudian hingga Nabi Adam mengingat
nama Nabi Muhammad di tiang-tiang arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qabla ayyahluka Adam minatinil lazib farada fahrahu alal asya wa qala hada sayyidul anbiya wa ajalal asfiya wa akramul habaib. Ingat Nabi Adam, lalu Nabi Adam menyebut sallu alaika ya Muhammad, lalu kemudian Allah mendengar, Allah Subhanahu wa taala manggil ya Jibril ihbitu ila habibina ila Nabi Adam, kau pergi kepada Nabi Adam. Tadi dia menyebut nama kekasihku, yazkuru habibina Muhammad, dia menyebut nama kekasihku. Lalu kemudian malaikat Jibril datang, ya Adam lima arabta Muhammadan qabla ayahluka, dari mana kau kenal nama Muhammad padahal itu nama itu belum ada, belum diciptakan, belum lahir. Dari mana kau tahu itu nama Muhammad? Kenapa engkau menyebut nama Muhammad? Lalu Nabi Adam menyatakan, ra'aitu fil arsy, aku lihat nama itu di tiang-tiang arsy. Bayangin, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala min malikin aujada nuran nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya Nabi dari cahayanya Allah. Qabla ayyahluka Adam, sebelum engkau wahai Adam diciptakan oleh Allah, bahkan ribuan tahun cahaya Muhammad sudah diciptakan oleh baginda Rasulullah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diletakkan fis sajaratil muttaqin. Summa yusallu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diperintahkan ya malaikati ayyusalluna ala habibina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lalu kemudian malaikat diperintahkan, wahai malaikat, ucapkan salawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la tusalli alaika ahadan illa sabaina alfan malakun ayyusalluna alaika. Wahai Rasulullah, tiadalah seseorang umatmu bersalawat satu salawat saja, melainkan 70.000 malaikat mengikuti membaca salawat kepadamu wahai Rasulullah. Jadi begitu besar nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum dilahirkan, belum ada. Bayangkan. Tapi nama Nabi disebut-sebut. Sampai Nabi Adam begitu sebut Nabi. Bayangin, langsung dihubungkan kepada istrinya Siti Hawa. Tuh, bayangin, namanya nyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah kepada malaikat Jibril alaihissalam, karena menyebut baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian bagaimana dengan Abu Lahab? Sudah jelas di neraka Jahannam dalam surat daripada surat Tabbat Yada Al-Lahab, sudah jelas Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab bersama istrinya membawa kayu bakar ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW. Tapi karena pernah dia senang satu kali ketika kelahiran baginda Rasulullah SAW, dia pernah girang sehingga diriwayatkan, idza kana hadza kafiran zazammu bitabat yadahu fil jahimi muhalladan utiya annahu yaumisnaini daiman yuhaffafu anhu li sururin bi ahmadan famazzannu abdul ladzi tula umrihi bi ahmadan masruran wa mata muahidan. Abu Lahab sudah jelas terpendam di api neraka, tapi karena pernah dia senang satu hari doang, hari Senin ketika kelahiran Nabi, Abu Lahab begitu gembira, maka yuhaffafu anhu li sururin bi ahmadan. Karena gembiraan pada hari Senin Nabi lahir, maka dia diringankan setiap hari Senin siksanya Abu Lahab. Diriwayatkan ketika Abu Lahab begitu gembira, budak mereka bernama Suaibah At-Tasliyah tiba-tiba datang mendadak, ya Aba Lahabin, ya,
kad waladat ibnu, aku telah lahir anak dari saudaramu Abdullah, ismuhu Muhammad, dia bernama Muhammad. Gembira Abu Lahab, girang, senyum, hingga sampai budaknya ya Suaibah langsung dimerdekakan, dibebaskan. Sekarang kau boleh bebas, keluar kemana sudah kau bebas. Wa antum tulaka, kau sudah menjadi orang yang bebas. Saking cuman menggirangkan Abu Lahab, girang Abu Lahab, baru lahir Nabi. Lalu Abu Lahab berbondong-bondong mengajak para orang-orang besar di Mekah, ikut ta'ala daraila. Dia datang, ayo datang semua, ila ibnu ahi, kepada keponakanku, ismuhu Muhammad, yang bernama Muhammad. Berbondong orang-orang datang kepada di rumah kakek beliau, Sayyidina Abdul Muttalib, bapak daripada Abu Lahab. Sayyidina Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad SAW. Penuh mereka datang, sampai yang bertanya, ya Abdul Muttalib, lima sammaita abnaka Muhammadan, wahai Abdul Muttalib, kenapa kau namakan anakmu Muhammad? Walakin la li ajdadika wala li abnaika, padahal nama itu tidak ada di nama-nama kakekmu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Galib bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Nazir bin Mudhar bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan, hingga sampai Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Tidak ada nama Muhammad. Anak daripada Sayyidina Abdul Muttalib, paman-paman Nabi, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Talib, Sayyidina Abbas, tidak ada nama Muhammad. Tapi apa jawaban kakek beliau? Rajautu ila as-sama'i wal ard, fahaqqaqallahu alaih. Aku berharap agar Allah berikan pujian di langit dan di bumi. Maka kita baca hamdan ba'da hamdin bima hadatsa wa ma takadam. Nabi dipuji di langit dan di bumi. Begitulah kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika malam kelahiran Nabi itu, para jin-jin yang biasa naik ke langit menguping pembicaraan malaikat. Hari itu malam 12 Isna Asyara Rabiul Awal Amul Fil, 12 Rabiul Awal tahun gajah, nggak ada yang bisa naik ke langit. Semua langit ditutup, ditaruh panah-panah api, ditancapkan tombak-tombak api, sehingga para jin dalam surat Jin ayat 8 hingga sampai ayat 11 nyatakan wa anna lamassana sama lis-sam'i mulihat harasan syadidan wa syuhuba. Kami para jin biasa naik ke langit menguping pembicaraan malaikat dengan Allah. Tiba-tiba kami dikagetkan ketika malam 12 Rabiul Awal kami memaksakan naik ke langit. Tiba-tiba langit dipenuhi oleh panah-panah api. Kami tidak mampu, tidak berani menerobos itu panah-panah api. Kami takut akan terbakar. Lalu jin turun bertanya kepada para malaikat yang lain, Kibhal, apa yang terjadi? Apa yang terjadi wahai malaikat? Lalu dijawab, Fihi nabiyun yahruju fi akhiriz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanun bisyam. Telah lahir seorang kekasih Allah, lahir di Mekah, lalu kemudian hijrah ke Madinah, lalu dia menjadi orang yang terpercaya hingga sampai menuju Syam yang dikenal oleh penduduk Syam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita. Ya, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Sehingga Allah menyatakan sungguhnya Muhammad itu adalah bukan di antara anak-anak, bukan di antara ayah-ayah di antara anak-anak kalian, walakin Rasulullah, dia itu adalah utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, dia adalah penutup para nabi. Maka apa yang nyatakan Pamazannu Abdul ladzi tula umrihi bi Ahmadan masruran wa mata mu'aidan. Bagaimana dengan kita selalu gembira tiap saat ada apa kita baca maulid Nabi. Man azamal maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman fayadkhuluhu jannati bighairi hisab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan siapa yang mengagung-agungkan membacakan riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiadalah dia keluar dari dunia melainkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dan dia masuk di dalam surga tanpa hisab.
Allahumma ja'alna minhum. Ya kita selalu baca di dalam ad-diba nanti dibaca. Begitu kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dibacakan bagaimana malaikat-malaikat sehingga beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid. Ya, sampai aras sampai bergetar, fahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdada kursi haibatan wa wakara wa amtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikati tahlilan wa tamjidan wastighfara. Coba kita lihat, kita simak apa yang dinyatakan oleh penyairnya, dinyatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, bahwa ketika malam kelahiran Nabi aras bergoncang, bergetar. Lalu kemudian sehingga sana kerajaan Persia kesana kemari dah bergetar, kesana kemari, kursi-kursi sudah berantakan, bahkan api yang telah 2000 tahun tiba-tiba padam. Begitu Allah menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghormati Nabi. Lah kita, siapa yang beri syafaat kita? Kita umat Nabi. Kalau umatnya nggak mau menghormati Nabi, siapa lagi yang menghormati Nabi? Bayangin umat Nabi Adam mereka minta syafaat kepada nabinya, tidak bisa. Bahkan sampai Nabi Adam menyatakan, demi Allah diriku juga aku nggak tahu nasibku. Ishabu ila ghairi, kau pergi kepada selain aku. Ishabu ila Nuh, kau pergi kepada Nabi Nuh, kalian bisa diberikan syafaat pertolongan kepada dirimu. Mereka bergembira datang kepada Nabi Nuh. Mereka menyatakan, ya Nuh, anta abdan syakura ala tasfa'ul hana ila rabbik. Wahai Nuh, engkau adalah nabi yang paling banyak nyebut alhamdulillah, 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 banyak nyebut syukur kepada Allah. Maka gelarnya abadan syakura, hamba yang selalu bersyukur pada Allah. Itu Nabi Nuh. Kita berapa banyak zikir alhamdulillah? 33 kali tiap sholat. Nabi Nuh jutaan kali. Bahkan ketika Nabi Nuh tepat memikirkan syafaat, ya Nuh ala tasfa'ulana ila rabbik ala taronahnu bima siwa, mintakan aku pertolongan kepada Tuhanmu. Ala taronahnu bima siwa, tiadalah kau lihat aku wahai Nabi Nuh banyak dosa, aku takut masuk ke neraka jahanam. Apa jawab Nabi Nuh? La wallahi inni rabbi gajibal yauma gadaban lam yakdab ba'dahu mislahu wa la yakdab qabla mislahu nafsi nafsi nafsi. Diriku juga aku enggak tahu apakah selamat enggak aku. Ishabu ila Ibrahim, kau pergi kepada Nabi Ibrahim. Mereka datang berbondong, ya Ibrahim anta halilullah, engkau adalah orang yang mulia. Setiap mau makan selalu nunggu orang yang lewat dulu baru makan. 3 kilometer tuh maka dikasih gelar Al-Halil, orang selalu memuliakan tamu. Nggak pernah makan sendiri Nabi Ibrahim, selalu berjamaah makan. Nabi Ibrahim aja nolak, lah aku nggak bisa memberi syafaat. Ishabu ila Musa, kau pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa bagaimana ketika dia Nabi Musa, bayangin bergelar kalimullah, orang yang bercakap-cakap berkata kepada Allah tapi tidak berjumpa langsung sama Allah. Bayangin ketika Nabi Musa uzlah di Bukit Tursina hingga sampai arba'ina yauman, 40 malam, 40 hari. Ingin apa? Mau lihat wajah Allah. Walamma ja'a Musa limiqati wa kallamahu rabbahu qala rabbi arini unzur ilaika. Ketika Nabi Musa memaksakan, wahai Tuhanku tunjukkanlah wajahmu agar aku bisa melihat wajahmu. Lalu Allah menyatakan, ya Musa lan tarani walakin zur ilal jabali. Wahai Musa, kau tidak akan mampu memandang aku. Kalau kau melihat aku, pandanglah itu bukit. Falamma afauka qala rabbi inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa mandang bukit, seketika hancur berkeping-keping itu bukit. Pingsan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bangun. Lalu Nabi Musa bertobat, wahai Tuhanku, aku memaksakan ingin melihat dirimu. Maka ketika memaksakan Nabi Musa, Allah panggil malaikat, ya malaikati harra'auni, apakah hambaku melihat aku? La wallahi ma ra'auka ya Rabbi, demi Allah hambamu enggak lihat aku, enggak lihat dirimu. Kaifa law ra'auni, bagaimana kalau aku lihatkan diriku kepada hambaku?
Wallahi ya Rabbi law annahum ra'auka asyaddalaka ibadatan wa asyaddalaka tamjidan. Demi Allah, andaikan kau lihatkan dirimu kepada hambamu, seketika enggak ada yang mau kerja, enggak ada yang mau ngurus segala urusan dunianya, dia akan selalu ada di hadapanmu dengan bersujud di hadapanmu. Bayangin, apa kita harus lihat Allah baru sujud? Lihat Allah baru kita senangi Nabi. Lihat Allah baru kita tolong agama Allah. Bayangin, lihat Allah baru kita cinta. Inilah tandanya. Makanya sepantasnya kita menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin Nabi Musa sampai pindah suruh, izhabu ila Musa, izhabu ila Isa. Kau pergi kepada Nabi Isa. Mereka datang pada Nabi Isa, ya Isa anta ruhullah. Wahai Isa, engkau adalah rohnya Allah. Ketika Nabi Isa menyatakan walamma jaa Isa bil bayyinat wa qala qad ji'tukum bil hikmah. Ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sungguhnya aku ini adalah utusan Allah untukmu, dan aku mendengarkan kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa, dan nanti setelah aku akan datang seorang nabi yang bernama Nabi Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka minta pada Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? La inni a'malu salasa aznaban. Sungguhnya aku telah melanggar 3 ketentuan Allah. Aku enggak bisa memberi syafaat padamu. Izhabu ila habiballah. Kau pergi kepada kekasih Allah. Izhabu ila Muhammad. Mereka datang girang bergembira. Datang yang mana nama Nabi Muhammad? Mereka datang dicari, mereka berbondong-bondong dari Nabi Adam. Mereka datang kepada Nabi Muhammad. Mereka datangkan, ya Muhammad anta Rasulullah wa qad kafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Engkau adalah Nabi yang diampuni dosamu, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Wasfa' lana ila rabbik ala tara nahnu bima siwa. Maka mintakanlah aku pertolongan pada Tuhanmu, lihatlah diriku banyak dosa wahai Muhammad, engkau adalah kekasih Allah. Bayangin, innama ana rahmatun mu'dah. Nabi menjawab, sungguhnya aku adalah orang yang penuh dengan rahmat. Ditolong, enggak kenal, enggak dilihat, tapi mereka datang ditolong oleh Nabi. Sehingga Nabi menyatakan pantaliqu faati tahtal arsy fawaka sajidan li rabbi. Lalu kemudian aku datang menghadap arsy, faaqulu, aku sujud, faaqulu, aku katakan ya Rabbi ummati ummati ummati, wahai Tuhanku umatku umatku umatku. Lalu Allah menjawab, ya Habibi la tahzan wahabtuhu laka, aku akan kembalikan dengan syafaat. Irfa' ra'saka saltusta wasfa'tu syafa'. Angkat wajahmu, hari ini aku beri syafaat kepadamu dan kepada umat-umat yang ada di belakangmu. Wahum syuraka'un nas zalika bima siwa wahum dahalal jannah min ababal jannah min babil aiman. Mereka juga di belakangmu akan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu kanan, wahai kekasihku. Bayangan, ada orang yang datang banyak dosa, tapi karena sekali doang dia girang. Mungkin dia pernah duduk, makanya wadzalika yahsulu bi ta'ami ta'am. Maka hendaklah kalian duduk makan. Apa yang paling senengin oleh Nabi, makanannya keluarin. Yang membanggakan namanya ulang tahun Nabi. Apa yang disukai, yang biasa dimakan oleh Nabi, kesukaannya ditampilkan. Ya, wa qiraatul Quran, dibacakan Quran, wa zikrul qasaidun nabawiyah, baca salawat banyak. Mimma la yastamilu ala syai'an, maka tidak ada sesuatu perbedaan. Minal muharramat au makruhat au khilafil aula. Di situ tidak ada haram, makruh maupun perbedaan. Karena orang menghadiri ulang tahun Nabi gembira. Salah seorang nanti ceritakan dalam satu hadis menyatakan nanti ada datang seorang menghadap Allah, dosanya banyak.
Begitu datang menghadap Allah, apa kata Allah? Ya fulan, amastahyaita minni isasaitani, enggak malu kau datang kepadaku banyak dosa? Fayarfa'ul abdu bibakain syadid, tersungkur harru sujadan wa bukiyan. Makanya dalam surat Al-Maryam kan, mereka tersungkur menghadap Allah dengan tangisan yang begitu seperti pancuran air yang mengalir dari matanya, saking takutnya diazab oleh Allah. Apa kata Allah? Ya fulan, ihfaz sautaka la yasma' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau dengarkan rasa tangismu kepada kekasihku Nabi Muhammad. Nabi kita enggak boleh dengar tangisan kita. Sehingga wa ana akfiru yaumin fayarfa'ul min farahihi fayabqa min farahihi. Ketika baru dia dibilang aku akan ampuni kalian, langsung dia menangis dengan girang, senang. Karena apa? Dia pernah ada tabarukan. Tabaruk ikut makan doang, makan di satu tempat, dia dibacakan riwayat Nabi di situ, riwayat kelahiran Nabi dibacakan, lalu dia makan. Itu yang menyebabnya dia diampuni dosa-dosanya. Makanya pamazanu Abdul ladzi tula umrihi. Bagaimana dengan kita sepanjang umur kita lakukan untuk menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya, makanya Tula imrihi bi ahmadan masruran mamata mi ahadan. Begitu girang karena menggirangkan Nabi, itulah orang-orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, makanya inilah kita disuruh menunggu malam-malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena begitu besar, begitu mulia, yang kita suruh peringatin, ya. Bacain daripada rawi-rawi, ya, riwayat Nabi. Karena siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul ketuanya ulul azmi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, ulul azmi itu rasul yang paling banyak susahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sang Khalik begitu rindu kepada makhluknya? Hingga ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bunyi Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Dalam kitab kami At-Tughyan itu nyatakan ketika turun ini ayat, fa amarallahu subhanahu wa ta'ala ayusalluna 'alan nabi awwalan bi nafsihi. Ketika ini ayat turun, sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi, maka Allah berselawat duluan untuk Nabi. Karena apa? Karena cahayanya diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya siapa yang mengikuti Nabi, itulah orang-orang yang selamat. Ya fattabi'uni, kata. Dan Nabi, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah cinta kepadamu. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul, maka dia taat pada Allah. Maka kalau dia enggak taat kepada Rasul, apa yang terjadi? Dalam perang Uhud saja, ketika Nabi menyatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, jangan ada yang turun. Katakan kepada regu panah, apapun yang terjadi, tidak boleh turun dari bukit Uhud. Tapi mereka sudah membawa ganimah, membawa daripada harta benda kalau perang. Begitu berbulan-bulan kaum muslimin meninggalkan rumahnya untuk berjuang ikut bersama Nabi. Ketika sudah menang 2 brigade, lalu tergiur sehingga turun ke bawah. Makanya Khalid bin Walid itu ahli strategi, sehingga sisa pasukan 1 brigade dibagi 3 di balik bukit, di kanan kiri, menyergap itu regu panah yang turun. Hampir sekitar 57 regu panah yang wafat. Langsung turun ayat Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 63, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Mereka yang menyalahi kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diberikan azab dan fitnah. Apalagi ngelawan Quran, enggak mau dikejar, enggak mau diikutin. Kana khuluquhul Quran.
Seorang bertanya kepada istri Rasulullah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasul? Ma akhlaqur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ada Al-Qur'an. Makanya orang-orang yang enggak mau ikut Quran, 6 golongan orang yang dikutuk dari doanya Nabi, ya, lahum ketika la'antumul ketika 6 golongan sittun minan nas la'anahumullahu sittun minan nas. Aku mengutuk 6 golongan orang dan Allah mengutuknya. La'anahumullahu ta'ala sittun minan nas. Aku mengutuk 6 golongan manusia dan Allah ikut mengutuknya. Yang pertama adalah az-za'id fi kitabillah. Orang-orang yang menambah-nambah enggak peduli dengan Al-Qur'an. Wa rajulun la yadri fa innahu la yadri. Orang kagak ngerti Quran lalu enggak mau belajar Quran. Akhir zaman ya begitu. Ya, agama anggapnya bagaimana? Ya enggak? Makanya dalam Al-Qur'an fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau enggak ngerti tanya sama orang yang ngerti. Idza wusidal amri ghair ahlihi fantaziru sa'a. Satu tempat yang kalau orang pegang dia tidak mengetahui keahliannya, maka tunggu saja kehancurannya, kata Nabi. Ya enggak mau ikut Quran, sehingga Allah menyatakan fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah. Kalau kau mengadakan suatu perbedaan yang kau tidak ketahui, maka serahkanlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kau tidak tahu. Kalau kau yang benar orang ngaku beriman, enggak ngaku beriman tapi enggak tahu, enggak mau. Apa sih iman? Ma'rifat, mengenal Allah, mengenal Rasul, ya enggak? Itu dia. Lalu kemudian yang kedua, siapa mereka dikutuk? Al-mukadzibu bi qadrillahi ta'ala. Mereka yang mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah itu ada berapa hurufnya? 12. Ya. Kata Nabi, "Man kana la ilaha illallah salasa marrat kafaratun ila sayyi'atin." Maka siapa yang baca 3 kali la ilaha illallah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dalam An-Ka'ab Al-Akhbar. Ka'ab Al-Akhbar menyatakan bahwa la ilaha illallah isna asyara harfan. Dia terbagi dari 12 huruf. Dan 12 huruf, 6 huruf itu sittun harfan, itu zahir, secara zahir, 6 huruf secara batin. 6 huruf secara zahir itu adalah sholat, ya, sholat, zakat, puasa, haji. Pertama toharah, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu fisik. Itu fisik, itu ibadah fisik. Lalu ibadah zahir. Yang 6 huruf ini adalah tawakal, tafwid. Jadi otorisasi diri kita, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sabar, ridha, zuhud, ikhlas. Itu secara batin. Jadi kalau mengucap la ilaha illallah kagak ada yang 12 ini gimana? Kacau balau. Hatinya enggak karena Allah kan bahaya. Betul. Nah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ibadah zikirnya? Ya enggak? Makanya begitu berat. Lalu yang ketiga, al-mutasallid bil jabarut, akan terjadi kekuasaan kezaliman yang luar biasa. Kenapa terjadi? Karena yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka meninggalkan ulama dan ahli fikih yang benar. Maka turun 3. Yang pertama adalah yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Jauh dari majelis, jauh dari ilmu. Ya, bagaimana bala terus jalan? Ya enggak? Kalau jauh dari majelis bala itu
Coba ketika kan sudah ada dalam hadis qudsi, ya, idza arada unzila ahadan minas sama ila ahlil ard summa nazara amaril masajid surifat anhum. Ketika aku akan turunkan azab dari langit untuk penduduk bumi, lalu kemudian aku perhatikan banyak mereka makmurkan rumah-rumahku, maka aku angkat azab dari mereka. Janji Allah pasti kan? Mana kalau udah tambah dijauhin majelis bahaya, ya enggak? Itu dia. Yang keempat adalah al-mustahillu li haramillah. Allah akan mengutuk kalau sudah sesuatu yang ada satu negeri dilegalkan yang haram. Bawanya yang haram, makanya bagaimana mau ada berkah, ya enggak? Yang kelima, apa yang terjadi? Jadi terangkatnya, ya enggak, Allah mengutuk, Nabi mengutuk al-mustahillu li'itrati. Allah akan senantiasa mereka yang memusuhi keluargaku, kata Nabi, memusuhi, menghinakan, mencaci maki keluargaku. Padahal Nabi menyatakan masalu ahli baiti kasyafinatun nufi qaumihi faman rakibaha naja wa man ta'allafa anha gharika. Perumpamaan keluargaku seperti kapal Nabi Nuh bersama kaumnya. Kalau dia naik di kapal itu dia akan selamat, kalau dia meninggalkan dia akan tenggelam. Bahkan Nabi menyatakan arba'atun ana lahum syafi' yaumal qiyamah. Aku akan beri syafaat kepada 4 golongan orang. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa al-mukrim bi dzurriyyati min ba'dih. Orang-orang yang senantiasa memuliakan keluargaku setelah aku, bukan menghinakannya. Yang kedua adalah wal qadi hawaiju min hawaijahum. Siapa yang dapat syafaat? Mereka yang menjalankan, memberi jalan siap hajat-hajatnya, keinginannya diwujudkan, bukan dihambat, ya enggak, bukan dimusuhin. Yang ketiga, siapa mereka yang akan aku beri syafaat, kata Nabi? Wasa'i fil wujud indamattarri ilaihi. Mereka yang senantiasa membantu, menolong setiap kesusahan yang dia hadapi. Berat keadaannya, disakiti kan? Ada yang beri pertolongan, itu yang mendapatkan syafaat dari Allah, dari Nabi SAW. Yang keempat adalah al-muhib biqalbihi wa lisanih. Mereka yang cinta kepada keluargaku dari hati dan lisannya. Tuh, makanya. Lalu apa yang akan dikutuk siapa mereka? Tariku bisunnati. Orang-orang yang meninggalkan sunnahku akan dikutuk oleh Nabi dan dikutuk oleh Allah. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasuli wa itrati. Aku tinggalkan 2 perkara kepada umatku. Ketika dia berjalan dengan keduanya, dia akan selamat di dunia akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan, dia akan tersesat dunia akhirat. Al-Quran dan sunnahku. Ini melakukan jalan yang kita ambil. Karena mencari ilmu adalah wajib. Ini enggak wajib cari ilmu agama. Ya, kalau enggak tahu agama, kita akan dibohongin gampang. Ya enggak, orang baca Quran bolak-balik, iya, inggih. Ya enggak, dibilang sama semua, inna dina indallah Islam. Allah menyatakan agama yang paling mulia si Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal mukhasirin. Allah menyatakan kalau kau keluar enggak ikuti agama Islam, maka kau akan rugi di hari kiamat, akan menderita. Ya enggak? Kalau kau keluar dari agama Allah, mayartar minkum andinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Maka Allah turun satu kaum yang Allah cinta sama kaum itu, dan kaum itu cinta kepada Allah. Allah enggak butuh sama kita. Makanya udhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Pegang agama Islam dengan sekuat-kuatnya. Jangan kau ikuti hawa nafsu syaitan. Dia itu adalah musuh bagimu. Pan nafsu uhwisu min sab'ina syaitan. Hawa nafsu lebih jahat dari 70 syaitan. Ambisi yang luar biasa hingga mampu menjual apapun. Itu yang bahayanya. Makanya jangan kaget kalau Sina Ali menyatakan
Ada 4 golongan yang akan bisa menghancurkan Islam. Yang pertama adalah al-aghniya yabkhalun. Kalau sudah para pemilik harta umat Islam enggan untuk menafkahkan hartanya kepada saudaranya umat Islam. Itu udah lihat, itu kehancuran umat Islam. Yang kedua, al-alim lam ya'malu bi ilmihi. Kalau sudah orang-orang yang ahli ilmu agama enggan untuk mengajarkan agamanya, pindah alam banyak kan. Betul. Udah banyak pindah alam, apa yang terjadi? Yang terjadi kata sini ahli kehancuran yang lebih berat. Munculnya al-juhala yastakbiruna la ya'lamun. Munculnya sekelompok orang bodoh berteriak-teriak. Sehingga jangan kaget, orang Nabi dah nyatakan saya di alan nas salawat. Akan terjadi akhir zaman nanti, akan terjadi banyak kebohongan bagi umatku. Yusaddiqu fihal kadzib wa yukadzibu fihas sadiq. Nanti akan terjadi hoak dinyatakan benar dan kebenaran dinyatakan hoak. Si Nabi udah tahu, istilahnya doang yang sekarang yang beda ya. Nabi udah tahu nanti akan terjadi. Benar dibilang hoak, hoak dibilang benar. Terjadi enggak? Ya enggak. Wa yu'tamanu fihal amin. Orang-orang yang jujur akan dihianati. Wa yukhawwinu fihal hain. Para pengkhianat dipercaya. Wa yuntiku fihar ruwabidah. Maka akan terjadi kaum ruwabidah muncul. Sahabat tanya, "Qalu wa ma ruwabidah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksudkan kaum ruwabidah itu? Nabi menjawab, "Qala ar-rajulu tafih fi amril ammah." Nabi menyatakan akan muncul sekelompok orang-orang bodoh diberi tumpat untuk mengatur umat. Ini yang terjadi. Makanya al-ilmu nafi' ma yajil fi khaufika minallahi ta'ala. Dengan ilmu ini akan bentangkan kita, pengertian kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal surga, neraka, halal, haram, al-halal bayinul haram bayin. Ya, supaya kita ngerti, jangan enggak ngerti, salat nanti enggak jelas. Ya enggak? Apakah diterima enggak kita punya amaliyah ya? Perlu itu ilmu. Ya. Makanya apa yang dimiliki oleh Nabi SAW menjadi kebanggaan, sifat-sifat 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Biar dia pintar, kalau nggak jujur nggak ada gunanya, betul? Ya enggak. Kalau dia jujur setengah pintar itu masih bagus, karena kejujuran itu sebagian akhlak Nabi. Inna sadaqah yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, kejujuran itu membawa seorang menuju kebaikan, kebaikan yang akan membawa dia menuju surga. Wa innal kadziba yahdi ilal fujura wa innal fujura yahdi ilan nar. Tapi kebohongan itu akan bawa diri seorang menuju kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantar dia menuju neraka. Maka inilah sifat-sifat Nabi yang kita ambil. Ya, lalu kemudian amanah, Nabi selalu amanah. Tabligh, Nabi selalu tabligh, menyampaikan. Nabi enggak pernah menyembunyikan. Lalu fatanah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Nabi dalam sabdanya, siapa yang cari dunia dengan ilmu, cari akhirat dengan ilmu, cari keduanya dengan ilmu. Jangan jadi orang bodoh. Kalau kebodohan itu membawa seorang menuju neraka, saudara. Ya, jadilah orang yang, sehingga Nabi menyatakan pada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, kun aliman." Jadilah kalian orang-orang alim. Nah, kan kita kalau ngaji kan, ke dalam kitab An-Nasihat Diniyah itu ada, "Ya Aba Hurairah, kun aliman." Jadilah kalian orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama. Ya, supaya kita kagak dibohongin lagi. Ya, mudah-mudahan insyaallah apa yang sedikit ini akan menjadikan inspirasi kita menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ana kulli hayatin jami'an was-sa'adan wa iyyahum mustajib syafa'ah wa kulli hayatin jami'an ya rabbana ya rabb warfa'na bi barakati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi syuhur barakat Rabiul Awal 12 Rabiul Awal amul fil wa zaqul ayyamir rahmah wal barakah was sakinah sayyiat nasafi majalis syifaul qulub jalana jam'an mubarak jam'an marhum tafarrukan dan tafarrukan ma'suma
ولا تجعل فينا ولا منا ولا من شكر من رحمة روما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاتح سبحان الله وبحمده يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين القبول العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.